Halo pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Katambung Kabar Tamun Bungai. Kali ini bersama saya Novita Chandra-Wijaya. Kami akan hadir 1 jam ke depan dan kami akan memberikan informasi terkini yang telah dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah, dan juga nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang dimana tentunya di segmen Katambung Kabar Tamun Bungai ini menghadirkan narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda setiap harinya. Kita akan awali informasi dari mengenai pasca menetapkan 3 tersangka korupsi dan penyalahgunaan wewenang Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menggeledah kantor Bawaslu Seruyan. Dari hasil penggeledahan, Kejati menyita 4 box berkas yang diduga barang bukti. Usai melakukan penahanan dan penetapan 3 tersangka pegawai Bawaslu Kabupaten Seruyan, tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan kantor Bawaslu Kabupaten Seruyan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran pembantu, dan staf operator keuangan Bawaslu setempat. Kasih Penyidik Pidana Khusus Eko Nugroho menyampaikan bahwa setelah menerima keterangan dari para tersangka, pihaknya tetap mencari bukti penguat untuk memperjelas aliran dana kerugian negara yang mencapai 2 miliar lebih tersebut. Sebelumnya kita sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, namun kita merasa perlu untuk melakukan pendalaman dan memperkuat agar menjadi semakin terang perbuatan siapa melakukan apa dengan menggunakan sarana yang ada. Dalam hal ini nanti akan terlihat dari yang akan kita geledah dan akan kita sita. Dari hasil penggeledahan, Kejati Kalteng membawa 4 box berisi berkas yang diduga kuat bukti administrasi dan langsung membawanya ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Wawan Kurniawan dan Retri Herayu, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, kita akan memberikan update informasi terkini mengenai juga Kejati Kalimantan Tengah yang dalam hal ini menggeledah kantor Bawaslu Seruyan terkait dengan tindakan ataupun tersangka dari anggota Bawaslu Seruyan yang melakukan tindak kasus korupsi dalam rangka juga di momen Pilkada tahun 2024 ini. Dan kita akan lanjut ke informasi berikutnya dari Kota Waringin Timur. Pemancing asal Jakarta yang jadi korban kapal tenggelam di perairan pantai Ujung Pandaran, Kota Waringin Timur akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa hari lalu 5 orang pemancing asal luar daerah beserta 3 kru warga setempat jadi korban kapal tenggelam di perairan pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kota Waringin Timur. 4 orang pemancing asal Palangkaraya serta 3 orang kru kapal berhasil diselamatkan oleh pemancing lainnya. Sementara seorang pemancing asal Jakarta bernama Rizky dinyatakan hilang. Setelah dilakukan upaya pencarian selama 3 hari, korban yang dinyatakan hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan warga setempat terdampar di sekitar pantai pada pukul 4 subuh. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi oleh petugas gabungan ke RSUD Dr. Murjani Sampit. Warga di Ujung Pandaran ini menemukan korban yang sudah meninggal dunia, kemudian melaporkan ini ke aparat setempat. Kebetulan tim BPBD yang ada di sana langsung ke lapangan dan membantu evakuasi korban. Selanjutnya jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dengan telah ditemukannya jasad korban, operasi pencarian oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, Polairut, dan TNI Angkatan Laut dinyatakan selesai. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kita lanjut ke informasi kembali lagi ke dalam rangkaian Pilkada di Kota Waringin Barat setelah diterima langsung dari KPU Kalimantan Tengah. Saat ini KPU Kota Waringin Barat sudah mulai melakukan sortir dan pelipatan kertas surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024.
Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Barat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan kertas surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di kawasan gudang logistik Pilkada yang berlokasi di kantor KPU setempat. Ketua KPU Kota Waringin Barat, Haidir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 207.000 lembar kertas surat suara dari KPU Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk proses sortir dan pelipatan ini ditargetkan akan selesai dalam waktu 4 hari ke depan, dengan melibatkan 30 orang relawan dari warga setempat. Jumlahnya sama saja dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu sebanyak 207.000 ya, 62 lembar. Itu jumlahnya sama persis dengan saat pemilihan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau ternyata pada saat dilakukan sortir dan lipat ada surat suara yang rusak, maka segera kita pesankan sejumlah yang rusak. Proses penyortiran dan pelipatan kertas surat ini merupakan tahap penting untuk memastikan surat suara dalam kondisi baik dan siap digunakan saat hari pemungutan suara. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Kami akan lanjutkan informasi lain, saudara. Tetaplah bersama kami dalam Ketemu Kabar Tahun Bungai. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Masih dalam Ketemu Kabar Taman Bungai, kita akan lanjutkan informasi dari Kota Waringin Barat. Dalam operasi Jebret Telabang tahun 2024, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat telah memberikan penindakan sebanyak 207 tilang kepada pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Selama pelaksanaan operasi Zebra Telabang tahun 2024 yang berlangsung selama 2 pekan, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat telah melakukan penindakan tegas terhadap para pelanggar lalu lintas. Sebanyak 207 tilang diberikan kepada pelanggar aturan, baik pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6. Dalam kegiatan operasi ini terutama menyasar pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar pabrik dan terlibat dalam balapan liar, sehingga dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Beberapa pelanggaran yang kami tindak, yang utamanya pelanggaran itu yaitu kasat mata, yaitu pelanggaran terkait penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau knalpot bronc, knalpot bising. Adapun yang kendaraan bermuatan lebih, odol, over dimension dan overloading. Ada yang tidak menggunakan helm. Dan ada yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan sisanya ada beberapa pengendara ketika diperiksa yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak dapat menunjukkan STNK kendaraannya. Sebagai bagian dari tindakan lebih lanjut, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Barat juga melakukan pemusnahan barang bukti berupa knalpot bronc dengan cara dipotong. Kegiatan ini merupakan respon terhadap keluhan masyarakat yang merasa terganggu oleh penggunaan knalpot bising.
Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Beralih ke informasi lain, seorang petani di Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada berhasil mengolah lahan menjadi kebun cabai dan menghasilkan panen yang menjanjikan. Dengan potensi ini, ia berharap para generasi muda untuk juga mencoba bertani karena profesi ini bisa membawa kesuksesan yang tidak kalah dengan profesi lain. Minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian saat ini tergolong masih rendah. Profesi ini umumnya hanya digeluti oleh masyarakat berusia lanjut, di antaranya seperti petani Sukio, warga Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, justru berhasil mengelola lahan seluas 1/4 hektar yang dulunya kebun jeruk dan kini diolah menjadi kebun cabai. Dengan bantuan 8 pekerja lainnya, Sukio memanen cabai merah yang ditanam 3 bulan lalu. Setiap panen mampu menghasilkan sekitar 200 kg cabai dengan harga jual sekitar 40 hingga 45.000 per kilo. Melihat potensi yang sangat menjanjikan, Sukio mengajak generasi muda untuk mencoba bertani dan memanfaatkan lahan yang ada. Menurutnya, bertani dengan tekun dan bekal pengetahuan cukup dapat membawa kesuksesan yang tidak kalah dari profesi lainnya. Mengharap kepada para anak-anak muda, jangan bergengsi lah untuk bertani, karena semuanya itu kalau memang ditekuni, ditelateni, insya Allah akan membuahkan hasil. Dan karena tingkat pengangguran juga saat ini juga semakin banyak, paling tidak para generasi muda yang muda-muda ini mungkin selama belum bisa memberikan tempat kerjaan yang cocok, bisa alternatifnya membuka lahan pertanian ini. Dalam sektor bidang pertanian, para generasi muda seperti sekarang ini memiliki potensi yang cukup besar dengan pemanfaatan teknologi digital. Terlebih pertanian tidak hanya membutuhkan tenaga kerja, namun juga inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pemasaran, dan distribusi produk. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita melihat dengan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu besar seperti yang kami hadirkan tadi, ini juga bisa menjadi lahan untuk meningkatkan pendapatan di kalangan skala rumah tangga. Dan kita harapkan para petani milenial, generasi muda yang ada di Kalimantan Tengah ini banyak yang memang menjadi petani-petani milenial untuk bisa bagaimana pembangunan di bidang pertanian ini dapat terus tumbuh dan juga berkembang di Kalimantan Tengah. Dan kita akan lanjutkan di Palangkaraya, salah satu cara memaknai Hari Sumpah Pemuda dengan terus berprestasi sesuai dengan keahliannya. Salah satunya siswa SMA Negeri 1 MAN Palangkaraya yang berprestasi dan mendapat juara nasional di bidang robotik. Beragam cara memaknai para pemuda dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di masa sekarang. Salah satunya dengan terus mengejar mimpi dan menghasilkan prestasi seperti pemuda Madrasah Aliyah 1 Kota Palangkaraya yang mendapat juara 2 nasional di bidang robotik. Robotik ialah salah satu program peminatan keterampilan elektronika yang dapat dipilih siswa MAN 1 Kota Palangkaraya. Berbagai keahlian diajarkan di program elektronika, salah satunya bahasa pemrograman untuk robotik. Bahkan tidak hanya sekedar menyalurkan hobi dan keahlian, program elektronika berhasil berprestasi, baik guru pengajarnya maupun siswanya, hingga juara tingkat nasional bidang robotik. Di sini merupakan bagian ekskul, namun juga di pembelajaran di keterampilan elektronika juga ada dipelajari. Untuk peminat siswanya bagaimana? Untuk peminat siswanya alhamdulillah lumayan banyak. Kemudian untuk ekskulnya juga banyak juga siswa-siswa yang dari lintas keterampilan yang lain. Seperti misalkan dari tata busana juga belajar tentang robotika juga. Atau juga multimedia juga belajar tentang robotik. Prestasi yang beberapa paling membanggakan yang sudah diraih baik guru maupun siswanya?
Untuk saat ini prestasi yang paling membanggakan adalah juara 2 tingkat nasional untuk Expo Madrasah, khususnya untuk tingkat ada dua kategori, yaitu tentang guru di inovasi, kemudian di siswa untuk robotik line mass follower. Mungkin harapan selanjutnya mengikuti lomba-lomba yang lainnya, meningkatkan skill atau menambah prestasi untuk kedepannya. Untuk kaderisasi ke adik-adiknya gimana? Apa? Kaderisasi ke adik-adik kelas mungkin? Mungkin nanti untuk robotik agar lebih banyak diminati ya, agar bisa mengikuti lomba-lomba lainnya juga untuk adik tingkat selanjutnya. Guna terus mengasah kemampuan dan keterampilan pengajar maupun para siswa, harapan terbesar keterampilan elektronika untuk terus bisa berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan, baik yang diadakan di Provinsi Kalimantan Tengah maupun jenjang nasional. Dari Kota Palangkaraya, Caturanto dan Nur Faizin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, demikian informasi yang dihimpun oleh rekan-rekan kontributor TVRI Kalimantan Tengah, dan kita akan jeda iklan sejenak. Setelah itu kita akan lanjut ke dialog. Tetaplah bersama kami dalam Katambung Kabar Taman Bungai. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Tadi cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah.
Masih dalam Katambung Kabar Tambun Bunga dan kita akan lanjutkan. Tadi sudah kami hadirkan informasi berita update terkini ada di Kalimantan Tengah. Kita akan lanjutkan ke dialog bersama Cak Sam, Ketua Tim Virtual Volis Bid Humas Polda Kalimantan Tengah mengenai waspada modus kejahatan dengan video call seks. Nah, ini untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat untuk bisa berhati-hati, mewaspadai dan jangan sampai terjadi melakukan dari tindakan ini. Selamat datang Cak Sam di TVRI Kalimantan Tengah. Selamat datang. Memang selalu datang. Selalu datang tiap hari ya. Oke, Cak Sam, waspada modus kejahatan dengan video call seks. Nah, ini yang selalu juga di sosial media dari Humas Polda Kalteng, juga di akun ofisialnya Cak Sam untuk selalu memberikan, mengingatkan begitu. Ini sebenarnya sejauh ini kekhawatirannya, kemudian mungkin kalau bahasa gaulnya seberapa horor sih begitu yang ada di Kota Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah? Ya, baik Mbak Novita atau Mbak Lingling. Ya. Jadi terkait VCS atau video call seks ini berawal semuanya dari media sosial gitu. Saya sering menyampaikan di mana-mana gitu bahwa media sosial ini laksana pisau bermata dua. Ketika kita gunakan media sosial ini untuk kebaikan, maka kemudian media sosial ini akan berdampak positif kepada penggunanya dan juga kepada orang lain. Tapi kemudian sebaliknya, kalau media sosial ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka kemudian akan berdampak negatif kepada diri pengguna itu sendiri maupun kepada orang lain. Nah, terkait VCS ini menjadi hal yang salah menggunakan bagi pengguna media sosial. Ya, VCS ini biasanya dilakukan oleh ya semua kalangan sebenarnya, karena kalau saya menganalisa terhadap fakta-fakta kasus VCS itu, kalau kita bicara umur gitu, umur orang yang melakukan VCS dan orang yang menjadi korban VCS itu mulai dari umur 13 tahun, berarti dia masih sekolah SMP, sampai dengan nenek-nenek umur 65 tahun. Yang masih aktif megang sosmed. Ya, yang masih menggunakan sosmed. Jadi umur 13 tahun sampai dengan umur 65 tahun dia melakukan VCS dan menjadi korban VCS. Ini range umur yang kita tangani kasusnya. Kemudian kalau kita bicara ke strata sosial, latar belakang pendidikan, ini juga merata gitu. Ada yang hanya berpendidikan SMP atau SMA, ada juga yang berpendidikan S1 bahkan S2, bahkan ada yang curhat kepada kami gitu, dia sedang menempuh pendidikan S3. Ya, kemudian diancam ya mau disebarkan video VCS-nya seperti itu. Nah, kalau melihat seberapa banyak sih kasus-kasus yang memang masuk ke laporan-laporan ke Cak Sam sendiri begitu? Ya, kalau kita bicara jumlah, tahun 2023 kemarin itu selama setahun, tahun 2023 itu ada 112 kasus VCS yang kita tangani. 112. Yang berani melaporkan. Yang berani melaporkan, bisa juga kayak gunung es gitu kan. Jadi ada 212. Yang tahun 2024 ini mulai ada penurunan. Sampai sekarang bulan Oktober ini sudah 50 ke atas, belum mencapai angka 100, dan mudah-mudahan ini terus dapat kita tekan, yaitu dengan upaya-upaya kita melakukan ya seperti ini, melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui semua media maupun secara offline kita tatap muka, kita mengedukasi bahwa jangan sampai kita melakukan VCS dengan siapapun, apalagi dengan orang yang baru dikenal di media sosial seperti itu. Nah, Cak Sam, kalau ngelihat ini kan banyak yang laporan begitu ya. Yang melapor ini kan bisa dikatakan dia korban, gitu ya, korban. Tetapi juga tidak kita bisa menutup mata bahwa dia juga melakukan gitu, karena ada buktinya begitu kan. Kalau yang sudah membuat laporan ke Cak Sam sendiri begitu,
Ini sebenarnya kenapa sih sampai mereka berani begitu untuk bisa melakukan video call seks itu sampai mungkin yang kerabatnya ataupun juga dari pacarnya dan sebagainya mempunyai hubungan pada saat video call seks ini sampai bisa merekam dan sebagainya? Ya, jadi kalau kita bicara VCS ini ada dua hal yang harus kita pisahkan gitu. Yang pertama, VCS ini dilakukan oleh orang yang memang betul dia pacaran, sepasang kekasih. Ya, ada juga sepasang suami istri yang sedang berjauhan. Ya, ini orangnya real nih. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita pisahkan bahwa ada VCS dengan orang yang tidak pernah ketemu. Yang pertama pernah ketemu karena ada hubungan, memang betul dia ada hubungan asmara atau pacaran. Kemudian yang kedua dengan orang yang tidak pernah ketemu, hanya kenalnya di media sosial. Yang biasa saya sebut ini ada modus love scamming atau pacaran online. Untuk yang pertama, yang kita pisahkan terkait dengan gaya pacaran sekarang, kemudian ada pasangan yang melakukan VCS, ini juga sering kita jumpai di Gen Z maupun generasi milenial yang sedang dimabuk asmara itu. Maka kami ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus selalu mengatakan bahwa dengan pesan kami itu jangan stop tanpa busana di depan kamera. Artinya apa? Bahwa ketika berpacaran jangan sampai mengirimkan gambar atau foto atau video tanpa busana. Ya, yang sering istilah anak zaman sekarang itu pap. Ya, pacaran, pap dulu dong gitu ya. Pap dulu dong, ya pap atas, wajahnya di pap, kurang ke bawah, ya, kurang bawah lagi gitu kan. Ini gaya pacaran kebanyakan seperti itu, jadi kirim pap. Kemudian juga tidak sampai segitu, tidak hanya pap, kemudian minta tadi itu video call. Ya kan, video call juga tidak hanya sekedar video call. Ya, video callnya pakai es, sudah punya kulkas ditambah es, itu jadi VCS. Kemudian saya istilahkan itu video call syariah, gitu. Video call seks, ya, yang anak pacaran tadi dengan pacarnya real, orangnya ada. Nah, ini kemudian dia tidak menyadari bahwa suatu saat nanti ini menjadi ancaman juga bagi dia. Ancaman apa? Sudah banyak kasus yang kami tangani bahwa pacaran ini tidak selamanya gitu. Jangankan orang yang pacaran, orang suami istri aja bisa cerai kok gitu kan. Orang yang pacaran malah kebanyakan akhirnya putus. Pacaran 6 bulan putus, 8 bulan putus, 1 tahun, 2 tahun putus gitu kan. Nah, ini akan menjadi ancaman ketika putus ya. Banyak kemudian Gen Z ini curhat kepada kami, Pak, saya diancam Pak. Ya, diancam apa? Foto dan video saya mau disebarin Pak. Oleh siapa? Oleh mantan saya Pak. Ada juga oleh pacar saya Pak. Kenapa kok mau disebarin? Karena pacar saya tidak mau saya putusin Pak. Ini menjadi ancaman ketika mau putus tadi itu. Akan diancam, kalau kamu mutusin aku nih, kata cowoknya nih, akan kusebarin videomu. Akan kusebarin fotomu. Ya, ini karena cowoknya belum bisa move on ya. Belum bisa move on. Ya, bahasa gaulnya. Ya, makanya ngancem dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada VCS ini yang dengan modus love scamming tadi, pacaran online. Jadi begini. Ini kenalnya di beberapa platform media sosial. Ada yang kenal di Facebook. Ada juga di Instagram, ya. Ada juga yang kenal di Telegram, ada juga di Line, ada juga di aplikasi hijau atau aplikasi dewasa. 5 aplikasi inilah yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan dengan modus VCS tadi, mengancam dan memeras. Ya. Kadang masyarakat kita itu tidak sadar bahwa banyak akun media sosial ini akun fake atau akun bodong atau akun palsu. Kadang hanya melihat foto profilnya, foto wanita masih muda cantik. Kemudian melihat foto profilnya laki-laki ganteng masih muda. Ya, si calon korban laki-laki pasti akan mencari pertemanan di medsos itu, mencari wanita yang cantik yang masih muda. Yang calon korban perempuan pasti mencari ya foto profil laki-laki yang masih muda dan ganteng. Ya.
Kemudian ketika dia berteman dengan akun-akun fake seperti tadi itu, yang cantik, yang muda fotonya segala macam, dia tidak sadar bahwa dia ini dalam perangkap pelaku kejahatan VCS tadi itu. Ya, dia dihubungi, kalau lewat Facebook dia akan lewat Messenger gitu kan, di chat, ngajak kenalan, kemudian tukeran nomor WA. Iya. Kalau di Instagram dia nge-DM, kalau di Tele, kalau di Line, kalau di micet dia akan menulis di statusnya open VCS dan seterusnya. Ada juga yang nulis open VCS gratis, padahal itu hanya pancingan saja. Nah kemudian kalau di kayak Facebook, kayak di Instagram itu biasanya yang sering lapor ke kami, curhat ke kami itu ada yang mengaku-ngaku gitu, mengaku-ngaku anggota polisi, ngaku-ngaku anggota TNI, ngaku-ngaku ASN, pokoknya orang yang punya pekerjaan bagus lah gitu kan, yang punya baju seragam lah gitu, sehingga ini menjadi daya tarik bagi calon korban ya. Padahal itu bukan foto dia, foto orang lain digunakan untuk membikin platform media sosial kayak Facebook. Bahkan ada aplikasi AI juga ya, Cak ya, ada, yang bisa dibikin. Sekarang yang baru AI juga. Nah kemudian setelah kemudian kenalan ya, dirayu-rayu si korban ini apa namanya dengan modus tadi itu, sayang, ya cinta, kemudian ngajak pacaran, ya tukaran nomor WA. Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Ketika di nomor WA, kemudian ngechat, intensif itu, intent yang ngechat, kemudian tadi itu ngajak video call. Pertama video call biasa, ya. Terus kemudian selanjutnya karena sayang, karena cinta segala macam itu, video call sudah minta yang aneh-aneh, minta buka baju. Nah ini modusnya biasa begini, pada waktu video call si pelaku ini kameranya tidak dihidupin. Ya karena kalau di kamera dihidupin kelihatan mukanya, pasti nggak sama dengan foto profil medsosnya. Jadi alasan kamera rusak lah, alasannya lampunya mati lah, gitu kan. Dan kemudian dia banyak yang tidak bersuara. Kalau korban ini laki-laki, ya, maka kemudian si pelaku ini kebanyakan adalah laki-laki juga, sehingga dia tidak bersuara gitu. Jadi dia pada waktu video call dia tidak ngomong gitu. Video call kita gambar, kemudian dia menggunakan dua HP. Jadi HP satu dia akan memutar video. Kalau korbannya laki-laki ya, memutar video wanita sedang masturbasi. HP satunya digunakan untuk video call, kemudian kameranya diarahkan ke HP satunya yang memutar video wanita sedang masturbasi. Dilihat seperti ini. Korban menyangka bahwa itu seolah-olah memang orangnya asli. Karena langsung itu tertuju kepada yang dilakukan itu. Didekatkan kameranya. Sementara si korban ini dia dirayu oleh pelaku melalui chat sebelumnya untuk membuka baju dan memperlihatkan mukanya. Tidak sampai 1 menit, maka kemudian akan dimatikan oleh pelaku. Ya, setelah dimatikan, pada waktu VCS itu pelaku sudah merekam layar, sudah terekam di HP-nya pelaku. Nah, ini kemudian modusnya yang mengaku-ngaku anggota Polri, mengaku-ngaku anggota TNI dan seterusnya. Ini biasanya begini. Yang kemarin yang terbaru, jadi dia besoknya, jadi seolah-olah ada razia. Yang polisi itu mengaku-ngaku polisi itu ada razia propam gitu. Pada waktu razia propam, HP-nya si pelaku ini seolah-olah dirazia, kemudian ditemukan video VCS-nya korban. Ditemukan, kemudian dihubungilah korban ini. Ya, oleh si pelaku. Padahal ini semua adalah si pelaku dan kawannya. Sudah direncanakan sudah gitu direncanakan. Pada waktu ditelepon, yang ini HP saya disita oleh propam, ya kan? Ada dapat videonya dan sebagainya. Ada videonya kamu yang waktu VCS dengan saya, bilang gitu kan. Nah ini biar kasusnya nggak lanjut, kamu bisa nggak ngirim uang, ya? Disuruh ngirim uang. Ada yang kemarin sampai habis yang ibu-ibu itu, yang janda yang terakhir itu habisnya 50 juta. Ya 20 juta dulu dikirim. Ya, ulangi.
Yang ibu-ibu itu, yang ibu kemarin itu bukan 50 juta, tapi 206 juta. Setelah dibuat sedemikian rupa rencana itu ya? Ya, Pak Sam, ya? Okay. Jadi habis uang beberapa kali transfer diancam itu, habis uang itu 206 juta. Pertama ngirim 20 juta. Katanya untuk menutup agar wartawan tidak memberitakan ini. Di wilayah 20 Kalteng. Juta. Dia laki-lakinya mengaku dia di Lampung, dinasnya di Lampung, yang korban perempuan Kalteng ini di Kalteng. Ya, karena takut disebarkan, kemudian minta uang 20 juta untuk nutup wartawan. Kebetulan si ibu ini, si korban ini habis menjual tanah. Menjual tanah warisan almarhum suaminya. Ya, menjual tanah, kemudian ada uang dari rekening dikirim 20 juta. Habis itu setelah 3 jam berikutnya ngubungi lagi si pelaku, yang ini harus ditutup juga kasusnya di Propam, harus ngirim 50 juta. Kalau nggak ditutup nanti aku akan dipenjara, kamu juga dipenjara. Tuh kan? Akhirnya karena takut si korban ini ngirim lagi 50 juta. Ya, sampai kemudian alasannya untuk nutup Kapolda dan seterusnya. Sehingga habis uang itu 206 juta baru kemudian curhat. Oke, baik. Ini sangat menarik sekali perbincangan untuk bisa mengedukasi bahwa seberapa besar dampaknya dan juga dapat merugikan dari para korban-korban ini khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kita akan lanjutkan, Cak Sam, perbincangan kita. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Masih dalam Katambung Kabar Tambun Bungai, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai waspada modus kejahatan dengan video call seks bersama Cak Sam dari Humas Polda Kalimantan Tengah. Nah, ini kalau tadi sudah mendengar dari ceritanya Cak Sam bahwa berbagai macam kejadian ini bahkan dimanfaatkan untuk pemerasan begitu ya. Nah, kalau sejauh ini berarti sampai 2024 ini walaupun dengan angka yang menurun, laporan-laporan yang masuk ke khususnya ke Cak Sam begitu dengan curhatan-curhatannya, berarti masih banyak loh Cak Sam, berarti masyarakat tuh yang belum tahu bahwa ini tuh tindakan video call seks, akibatnya seperti apa, berarti masih belum banyak dong yang paham. Jadi kalau saya analisa lagi terkait fenomena di masyarakat ini, saya kelompokkan ada 3. Yang pertama,
ada masyarakat itu yang memang dia tidak pernah mendengar, dia tidak pernah melihat terkait dengan imbauan-imbauan yang kita sampaikan. Ya, bahwa stop VCS dengan siapapun, apalagi dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Ini ada juga masyarakat yang belum sampai apa yang kita sampaikan ini. Kemudian yang kedua ada kelompok masyarakat, mereka ini sudah sampai, mereka tahu imbauan yang kita sampaikan lewat literasi digital, atau lewat kita offline sosial langsung, atau lewat TV seperti ini, dia pernah mendengar itu. Ya, tapi kemudian itu dikalahkan dengan nafsu. Ya, dia kalah dengan birahinya, dengan nafsunya tadi itu, sehingga apa yang kita sampaikan imbauan itu, kewaspadaan, waspada itu, dia tidak mengindahkan itu. Ya, kemudian ini yang kelompok yang ketiga, makanya saya juga terkejut ini kok ada kategori kelompok yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga? Dia pernah menjadi korban VCS, pernah curhat ke saya, pernah saya tangani kasusnya, kemudian dia pernah saya bina bahwa jangan VCS dan seterusnya, ya udah selesai. Kemudian bulan berikutnya dia ternyata mengulangi lagi perbuatan itu, menjadi korban VCS lagi. Ini. Jadi ada 3 kelompok nih. Ada orang yang memang nggak tahu, ada orang tahu tapi karena kalah nafsu biranya. Yang ketiga, ini karena bebel orang ini. Sudah dikasih tahu, sudah pernah jadi korban, tapi mengulanginya lagi. Ini kelompok masyarakat. Makanya terhadap ketiganya kita tetap tidak akan patah semangat, tidak akan mengundurkan niat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk menyampaikan sosialisasi ke masyarakat bahwa VCS ini sangat berbahaya dan dampaknya akan menjadi ancaman sampai dengan pemerasan materi kepada korbannya. Demikian. Nah, kalau di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah sejauh ini dengan kasus dari PCS ini, sudah adakah yang memang sudah masuk seperti misalnya dapat hukuman pidana begitu? Ya. Jadi untuk kita teruskan ke proses hukum, jadi kita ada dua hal ini, Mbak Novita. Jadi yang pertama, ada pelaku ini baru mengancam. Ya, jadi kenal di media sosial, kenal di aplikasi dewasa gitu kan. Kemudian pelaku mengancam, kalau kamu tidak ngirim uang nih, akan kusebarin videomu, video VCS-mu. Ini masyarakat ini yang kenal dengan saya, yang tahu apa yang saya sampaikan di media sosial atau di televisi seperti ini, dia akan langsung menghubungi saya sebelum dia mentransfer uang. Jadi ketika diancam itu, dia langsung menghubungi saya, curhat kepada saya bahwa saya diancam Pak dengan ini, kronologisnya gini-gini. Baru kemudian akan kita tindak lanjuti dengan memberikan peringatan kepada pelakunya. Ketika kita berikan peringatan itu, biasanya ya pelaku ketika sudah disentuh oleh polisi, dikasih peringatan oleh polisi, pelaku bisa mengurungkan niatnya, tidak menyebarkan itu. Karena kita sampaikan edukasi dan semacam imbauan juga peringatan itu bahwa ini melanggar hukum dan bisa dipidana. Kemudian ada juga karena korban ini tidak tahu apa yang kita sampaikan, tidak kenal mungkin dengan Humas Polda Kalteng, tidak kenal mungkin dengan Cak Sam. Kemudian karena diancam untuk mengirim uang, karena dia takut ini akan disebarkan, dia akan ngirim uang. Yang sampai tadi ada jumlahnya 206 juta, ada juga yang sampai 11 juta, ada juga yang 46 juta, jadi bervariasi. Nah, ketika itu sudah ada materi kerugiannya, maka ini akan kita teruskan untuk proses hukum. Ya, ini akan ditindaklanjuti oleh Krimsus di proses hukum, dan ini sudah berproses di Krimsus sana untuk proses hukumnya. Pelaku itu rata-rata, biasanya nih, rata-rata yang kita tindak lanjuti proses hukum itu ada di wilayah Sumatera, ya, untuk pelaku-pelakunya. Dan ini sudah berproses, itu ada 3 kasus yang kita tangani, yang memang ini yang bersangkutan sudah mentransfer uang sampai sejumlah 240 juta sampai dengan yang 12 juta tadi itu, seperti itu. Nah, kalau sejauh ini dari Polda Kalimantan Tengah yang memang selalu gencar dilakukan sosialisasinya ke masyarakat apa saja, Cak Sam? Selain dari official Cak Sam ya? Ya, jadi kita lakukan sosialisasi itu sudah ke mana-mana, Mbak Novita, ya, baik offline maupun online.
Ya kalau offline sudah jelas kita sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, termasuk ke komunitas-komunitas masyarakat, ke kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk kami juga tidak melakukan sosialisasi sendiri, kita punya Babin Kamtibmas, mulai dari wilayah pedesaan, itu juga menyampaikan hal yang sama dengan kita sampaikan bahwa terkait bijak bermedsos, termasuk kemudian bahayanya VCS tadi ini. Jadi semua tempat-tempat publik yang bisa kita dekati, yang bisa kita sentuh untuk menyampaikan sosialisasi, ini kita lakukan. Ya mulai dari Babin Kamtibmas tadi itu, Polsek, Polres, dan Polda, seperti itu. Nah kalau dari anggota sendiri, sesama dari anggota kepolisian sendiri, ini juga diberikan diingatkan dan juga harus waspada juga berarti? Ya, jadi kita melakukan ini bukan hanya untuk masyarakat, termasuk anggota kepolisian, karena apapun itu bahwa polisi juga manusia, polisi juga sama kayak masyarakat yang lain gitu. Sehingga kalau kami yang di Polda Kalteng ini melakukan edukasi itu ketika yang kita masif itu ketika mereka ada di SPN. Jadi di SPN mereka mau keluar pendidikan, kita ada pembekalan terkait medsos, dan ini selalu tiap pendidikan tiap tahun kita lakukan itu, sehingga mereka yang nanti akan dilantik oleh polisi sudah kita bekali terkait bagaimana bijak bermedsos, bagaimana bahaya bermedsos, bagaimana dampak baik dan buruknya medsos. Kita bekali seperti itu. Nah, karena apalagi dari pihak kepolisian juga harus menjadi contoh juga, contoh teladan juga begitu ya. Karena selain menjadi contoh dan juga sebagai penindakan juga dan juga melindungi dan mengayomi masyarakat begitu ya, Casam. Iya, betul. Oke, Casam, terima kasih sudah berbincang bersama kita mengenai bagaimana edukasi ke masyarakat khususnya pemirsa TVRI Kalimantan Tengah tentang mewaspadai bahayanya kalau melakukan tindakan video call seks dan juga modus-modus kejahatan yang bisa dimanfaatkan para pelaku kepada korban, begitu khususnya di wilayah hukum Kalimantan Tengah. Sekali lagi terima kasih Cak Sam sudah berbincang bersama kita. Oke, mungkin saya pesan dikit aja. Ini yang selalu saya sampaikan bahwa saya pesan ke masyarakat ini tolong diindahkan gitu ya, bahwa stop VCS dengan siapapun, apalagi dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Karena VCS itu bisa direkam dan ini akan dijadikan alat pemerasan dan pengancaman. Demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Cak Sam dan pemirsa, demikian perbincangan kita ini bersama dengan Cak Sam dari Humas Polda Kalimantan Tengah mengenai waspada modus kejahatan melalui video call seks khususnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Kita akan berjumpa esok hari di waktu yang sama dalam segmen Ketambung Kabar Tambungai. Saya Novita Chandrawija undur diri. Sampai jumpa.